Apa tujuannya kita membaca manaqib? Apa tujuannya kita membaca biografinya salihin? Sehingga ditulis itu di apa namanya ini? Baleho ya? Ini apa baleho ini? Namanya baleho ya? Ya. Di situ ditulis bidzikri salihin tanzilur rahmah. Ya. Bisa juga itu dibaca tanpa ba, itu tanpa harful jar. Dzikru salihin tanzilur rahmah. Walhasil artinya itu membicarakan perangainya orang-orang soleh itu dapat menurunkan rahmat, dapat menurunkan Kita Syabdul Qadir. Syabdul Qadir ini selama 40 tahun sholat tiap malam 1000 rakaat, dan tiap sholatnya itu hatam Quran. Ada yang bilang 4 kali hatam Quran, ada yang bilang 1 kali hatam Quran setiap malam di dalam sholatnya. Dan beliau bila mana sholat 1000 rakaat, beliau angkat kakinya 1. Dan beliau pasti melaksanakan sholat itu di ruang yang sempit, yang sekiranya diapit kanan kirinya dengan tembok dan ditaruh paku sama beliau. Jadi bila mana beliau dapati rasa kantuk, maka beliau akan mendapati dirinya celaka. Sahabi itu beliau pohon tersebut ikut meroyong ya menaungi baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, pohon yang hatta hari ini pohon tersebut masih ada. Alhamdulillah adalah merupakan sebuah anugerah bagi saya. Saya juga pernah berteduh di pohon tersebut. Itu adanya di kota Yordan, perbatasan antara Irak Suriah. Itu benteng sebelah sana itu sudah Irak. Irak itu daerah Yordan ya, kita mau masuk ke sana juga pakai mobil WD itu 4x4 yang bisa pakai Avanza, enggak, itu pakai mobil-mobil yang sudah pakai itu. Alhamdulillah, kalau munculnya dari seorang nabi namanya karamah, dari seorang wali seorang nabi namanya mu'ajizat, dari seorang wali namanya karamah, dari seorang soleh namanya ma'unah ya, dari seorang fasik namanya ihanah, dari seorang kafir namanya istidraj. Ini bagian daripada karamah. Jadi wal karamatu amrun khariqun bil adat yadhhuru ala 'abdin zahirus salat multazimin li mutabi'atin nabiyyin kullifa bi syari'ati mashabil atiqat wal amal salih ulima bihi aw lam ya'lam ya. Munculnya dari orang soleh, orang yang patuh, orang yang taat, disiplin menjalankan syariat, orang yang taat, disiplin mengikuti syariat ajaran sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul amrun khariqun bil adat, maka itu namanya karamah. Seperti hal yang di dalam manqabah ini, betapa ketika para ulama-ulama tersebut datang dengan berbagai macam permasalahan syar'iyah ya, baik itu ubudiyah, muamalah, munakah, jinah atau urusan aqidah, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum dijawab satu persatu keluar nur dari sadrinya, dari qalbinya Syekh Abdul Qadir yang mendatangi, yang menginggapi kepada ulama-ulama tersebut, hingga para ulama tersebut ada sebagian yang di luar daripada kendalinya ya, bergetar ya, ada bahkan yang teriak-teriak. Subhanallah, itu jangankan urusan kayak begitu ya, kita sering sekarang mah melihat ada orang di majlis zikir ketika apaan, saking indahnya, mungkin saking terpananya, saking menikmatinya ya berzikir ya, membaca kalimat la ilaha illallah, banyak yang
perilakunya, ya banyak yang perilakunya yang geraknya di luar kendali. Itu contoh kecil saja, itu contoh kecil saja. Apalagi ini ceritanya dengan Sultanul Aulia, ya subhanallah, tidak bisa kita bayangkan, ya. Jadi ya jemaah rahimakumullah. Selanjutnya setelah itu Syekh Abdul Qadir ya menjelaskan kepada mereka, banyak yang menjerit, ya, yang teriak, histeris, ada yang amamahnya dibuka, ya, itu banyak. Pada waktu itu mereka datang ke kursinya Syekh Abdul Qadir, lantas kakinya Syekh Abdul Qadir diinjakkan oleh mereka sendiri, ya, dipegang oleh mereka sendiri ke kepala-kepala mereka, oleh merekanya sendiri. Hingga majlis pada waktu itu pakai kelihatan sangat bergemuruh, ya. Setelah itu selesai, barulah ulama-ulama yang 100 itu Syekh Abdul Qadir dipeluk satu persatu, lantas dijelaskan, diterangkan setiap permasalahannya, diceritakan secara detail, secara jelas setiap permasalahan ulama yang 100 tersebut, ya. Semuanya pada ulama pada kaget, pada ajib, pada kaget, ya, terhadap kecerdasan, ya, kealiman, kepandaian Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menjawab seluruh permasalahan serta dengan karomahnya, subhanallah, ya. Ini manqobah yang ke-10, mudah-mudahan, ya, kita dengan membaca manaqib, tarikh, membaca sejarah Sultanul Aulia wa Qutbatul Asfiyah, kita semua termasuk orang yang muhabbah terhadap beliau. Kita diaku jamaahnya, kita diaku muridnya oleh beliau, hingga di akhirat kita pun ketika syafaatul uzma sudah dibuka, kita pun mendapatkan syafaat pertolongan dari Abdul Qadir dan yang qaddasallahu sirr. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, maka selanjutnya tausiah ilmiah, ya, wa'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Biar santai, ininya doa manaqib dulu, setelah itu baru beliau menyampaikan mau'idhahnya. اللهم لك معبود الله صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا كريمنا ذبرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وعنا أبيدك رقا وعنت لم تزل لذلك أحلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد وحرسنا بعينك الذي لا تنام واكتبنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحرقنا وأنت رجاؤنا. وصلى على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير. اللهم إني أسألك باسمك العظام المكتوب من نور وجهك الأعلى المحمد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. وأسألك باسمك العظام الواحد بوحدة اللهان المتعالي عن وحدة الكم والأذان المقدس عن كل أهان. فبحق بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود صلاة تثبت في قلوبي الإيمان يا رب وتحفظني القرآن يا رب وتفهمني منه آية تبدأ لي الله بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لسريات نبيك المتسبين بمحبته المحتدين بهدي وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فل شفاعته وأسرنا غدا في ذمرته وأتبع الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكلفت لنا به ولا تحرمنا وأنا أسألك ولا تعذبنا وأنا أستغفرك اللهم أسمنا من شر الفتان وعافنا من جميع المهان وأصلح منا ما ظهر منا وما بطن ونقي قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعلنا تباءة لأحد اللهم إنا أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتان سرنا واستغل بالعهد باري فقرنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم إنا أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم واسألك التكفل في الرزق والجهد في الكفاء والمخرج بالبيان من كل سبحة والفلاح بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم عند نزول القضاء والاقتصار في الفقر والغنى والتوضؤ في القول والفعل والصدق في الحاجل والجد اللهم إن لي ذنوبا بما بيني وبينك وذنوبا بما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره اللهم ما كان لك فاغفر لنا وما كان منا لخلقك فتحملنا عنا واغننا بفضلك إنك واسع المغفرة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين القبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillah tataharatul qulubi wal arwah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sahibi shalah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat, di waktu, di hari yang insya Allah diliputi oleh barakah wa rahmatnya dan maghfirahnya. Semoga apa yang berada di dalam catatan as-sabiqah, catatan yang terdahulu sebelum Allah menciptakan kita sekalian, Allah tetapkan kita sebagai hambanya minas salihin, tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh, minal mujtami'in bil ahbab, tergolong ke dalam bagian golongan hamba-hambanya yang senantiasa berkumpul dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta narja' wa nataqabbal ila Allah bihalatir ridha min rabbih jalla jalaluh ta'zamatu fil ula, sehingga kita kelak kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhai dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang maha agung. Amin ya rabbal alamin. Ini Anda datang ke sini mau silaturahim, mau astafid, mau ngambil faedah, mau istifadah dari guru kita bersama, Syekh Murabbi Al-Ustaz Sufyan Ats-Tsauri. Ini malah disuruh ngomong. Disuruh apa yang mau dia ngomong? Nanti ini bakal kita bahas ya. Ini Anda nggak ngomong apa-apa, illa wa illa mungkin hadza Anda mau kasih hadiah ke Ustaz Sufyan wal hadirin. Ya. Mungkin beliau yang udah pernah baca juga di kitab, cuman Andanya aja yang baru tahu, Anda yang baru baca, Anda yang baru ngeh. Tapi insya Allah hadiah ini nggak ngecewain buat hadirin. Hadiah ini nggak ngecewain buat hadirin. Anda mau ngehadiahin ke beliau, takutnya beliau udah punya. Ya tadi, ya yang Anda bilang dia udah tahu. Ya jadi jeruk makan jeruk enggak. Tapi kalau beliau suka, beliau rasa belum punya, ya insya Allah itu buat hadiah juga buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nanti perlu kita cari tahu, kita selidikin. Setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, banyak silih berganti dari kurun ke kurun, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Para aulia-aulianya Allah Ta'ala, para wali-walinya Allah. Wabil khusus min nasli Thaha Rasul, yang mana beliau-beliau itu keturunan dari Rasulullah SAW. Beliau keturunan dari Rasulullah. Sebagaimana yang barusan manaqibnya sama-sama kita dengar, yang dibacakan oleh guru kita bersama Ustaz Sufyan, manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah keturunan dari baginda Rasul. Dari keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ibnul Fatimah bintu Nabi Muhammad SAW. Nanti kita perlu selidikin itu. Kenapa banyak sekali akhirnya dzurriyyahnya Nabi di permukaan bumi ini? Ya, tapi sebelum kita masuk ke season itu, berhubung yang dibaca manaqib Syekh Abdul Qadir dan saya bukan ahlinya di dalam biografi Syekh Abdul Qadir, saya hanya mau menukilkan sedikit wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani buat kita sekalian, yang insya Allah penuh dengan manfaat, yang insya Allah bisa menjadikan wasilah atau sababnya kita wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir cuma hadir majelis manaqib tanpa kita ambil mutiara hikmah dari manaqib tersebut yang sekiranya bisa kita jadikan landasan atau bahan bakar
ya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ini keliru jam. Sangat-sangat keliru. Sangat-sangat keliru. Apa tujuannya kita membaca manaqib? Apa tujuannya kita membaca biografinya salihin sehingga ditulis itu di apa namanya ini? Baliho ya? Ini apa baliho ini? Namanya baliho ya? Ya. Di situ ditulis bidzikri sholihin tanzilur rahmah. Ya. Bisa juga itu dibaca tanpa ba itu, tanpa harful jar. Dzikru sholihin tanzilur rahmah. Walhasil artinya itu membicarakan perangainya orang-orang soleh itu dapat menurunkan rahmat. Dapat menurunkan rahmat. Karena yang dibicarakan kesolehannya seorang hamba, maka ini memiliki aspek rohani. Otomatis pembicaraan itu kembali kepada aspek rohani. Karena nggak lagi kita membicarakan orangnya tuh kayak gini, ya kayak gitu. Yang dia omongin bukan zahirnya ini, tapi perangai rohaninya. Sababan diceritakan satu persatu dari aspek rohani tersebut, akhirnya menurunkan rahmatnya Allah. Kenapa? Apa yang menyebabkan hal itu menjadi sabab turunnya rahmat? Itu semua lahir daripada sababan asar, bekas dari apa yang diamalkan oleh para sholihin. Makanya sempat saya tanyakan waktu saya masih berada di Tarim ke Habib Abdullah bin Syahab, Allah yarham Ainu Tarim. Ya Habib, ainal afdal makbar sholihin am ma'baduh? Apa ma'badnya gitu? Mana yang lebih afdal antara kuburan sholihin, antara dengan tempat ibadahnya beliau, rumahnya beliau lah. Kata Habib Abdullah bin Syahab, al-afdal ma'baduhu, tempat ibadahnya. Kenapa? Di situ banyaknya tanazulat minallah, banyaknya anugerah-anugerah yang Allah turunin. Karena di situ beliau-beliau ini menyembah Allah Ta'ala. Makanya dikatakan man ahabba sholihin faz. Barang siapa yang mencintai orang saleh, didapati kecintaan di dalam hatinya seseorang itu kepada orang saleh, maka sungguh dia akan beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Maka dikatakan sama Habib Ali Habsyi, wa man taqal fihi mahum la yakhaf. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng mereka, yakni sholihin, aulia, ya, maka jangan pernah takut. Orang yang maksudnya masuk ke dalam benteng mereka adalah mereka yang mencintai mereka para sholihin. Mereka yang mendapati di dalam sanubarinya kecintaan kepada sholihin. Maka itu Allah Ta'ala katakan dalam hadits qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah Ta'ala, maka dia telah mengizinkanku untuk memeranginya, kata Allah Ta'ala. Jadi disinilah kita ketahui bahwasanya sedikit alasan mengapa menyebut-nyebut orang soleh, menceritakan orang-orang soleh itu dapat menurunkan rahmat. Karena di saat kita ceritakan amalnya, maka tumbuh di dalam hati kita kecintaan dengan apa yang pernah diijtihadkan, dengan apa yang pernah dimujahadahkan oleh para sholihin tersebut. Contoh di saat kita ya menceritakan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini selama 40 tahun sholat tiap malam 1000 rakaat. Dan tiap sholatnya itu hatam Quran. Ada yang bilang 4 kali hatam Quran. Ada yang bilang 1 kali hatam Quran setiap malam di dalam sholatnya. Dan beliau bila mana sholat 1000 rakaat, beliau angkat kakinya 1.
Dan beliau pasti melaksanakan sholat itu di ruang yang sempit, yang sekiranya diapit kanan kirinya dengan tembok dan ditaruh paku sama beliau. Jadi bila mana beliau dapati rasa kantuk, maka beliau akan mendapati dirinya celaka. Akhirnya apa? Pertama yang keluar, yang lahir dari dalam diri hatinya seseorang awam, rasa takjub. Wah, sampai sebegitunya tuh Syabul Qadir. Sampai sebegitunya tuh Syabul Qadir. Ya Allah, rela mengorbankan waktunya untuk tagarub sama Allah dengan melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Akhirnya lama-lama kita dengar sekali dua kali, bukan ulangan ceritanya ini. Diulang-ulang malah lebih bagus. Bukan berarti kemarin udah dengar cerita ini terus diulang lagi sampai hafal. Enggak seperti itu. Semakin diulang, hikmah yang didapetin semakin bertambah. Semakin diulang, asrar yang turun itu semakin bertambah. Akhirnya lama-lama kita senang dengan ibadah yang beliau laksanakan. Penasaran, pengen nyobain Saya ngelihat sendiri kenyataan di Tarim, orang punya toko di Tarim itu nggak buka tokonya pagi hari, sebelum dia selesaikan sholat duhanya sebanyak 300 rakaat. Kok bisa? Ya adabnya Tarim, baca manaqib Haddad, baca manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim, baca manaqib Hagihil Muqaddam, baca manaqibnya Imam Abdurrahman As-Saggaf, baca manaqibnya Sultanul Mala Idrusil Akbar Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Sayyidina Syekh Abi Bakar As-Sakran. Hal-hal tersebut akhirnya membuat hatinya ghirah untuk mengamalkan amal-amalnya para salihin. Akhirnya apa? Menjadikan malu, menjadikan tolak ukur hidupnya kepada salihin, sehingga malu kalau nggak bisa melaksanakan ya seperempatnya, ya seperdelapannya. Makanya dikatakan dzikrus salihin tanzilur rahmat. Makanya ini wasiat dari Syabdul Qadir Al-Jilani, sangat-sangat punya hubungan yang erat dengan pembahasan tadi. Dikatakan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani qala radhiyallahu ta'ala anhu, tajawaz an alamin ghururin. Yang pertama, ini makomnya awam. Karena beliau ini murabbi, beliau ini mursyid. Dan sebelum beliau menjadi mursyid, sebelum beliau mendidik orang-orang, beliau terlebih dahulu telah mendidik dirinya dulu sendiri. Jadi memang udah punya karakter pendidik setelah itu, paham? Memang sudah lahir, sudah tercipta karakter pendidik dari dalam dirinya beliau. Makanya kitab-kitab beliau ini, kalam-kalamnya beliau, kalimat-kalimatnya beliau itu yalfad ila akhir zaman, berlaku sampai akhir zaman bagi siapa yang mau ngambil ibrah, bagi siapa yang mau ngambil pelajaran dari kalamnya beliau. Tapi ya garis bawahin yang mampu. Kalau enggak, apalagi bacanya sendiri ya bisa genteng, paham? Karena ya omongan-omongan wali ini, omongan-omongan wali ini nggak bisa dijangkau sama pikiran kita secara awam. Kadang-kadang ngandung maknanya beda. Ya nanti coba kita dengar bareng-bareng. Kalau emang gila ya gila bareng-bareng aja. Beliau bilang tajawaz an alamin ghururin. Lewati dan jauhi alam yang menipu, katanya. Ini wasiatnya beliau ini. Ingat ya, kita punya tugas sama. Kita punya tugas sama. Karena waktu kita di alam dzar, kita masih di alam benih, Allah ini udah mengambil sumpah dari kita. Paham? Karena Allah letakkan ini ruh kita, Allah letakkan ruh kita ini di jasad yang yang terdapat di dalam jasad ini banyak berbagai macam keterbatasan, sehingga kita lupa dengan perjanjian kita.
Lah tugasnya para nabi, para rasul, para wali, para agutop, para salihin ini mengingatkan orang akan perjanjian dia kepada Allah. Paham? Jadi di saat kita di alam dzat, Allah ambil sumpah sama kita sampai Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu bersaksi di saat ini. Makanya dikembalikan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ingetin, tajawaz an alamin ghururin. Tajawaz an alamin ghururin. Lewati, jauhi alam yang menipu ini, kata Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir nih, di firman Allah itu bunyinya fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini nipu kamu. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kamu. Kata Allah Ta'ala. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Al-ghurur ini syaitan maknanya. Jangan sampai syaitan ini menipu kalian dengan Allah. Nah, ini hati-hati. Jadi syaitan ini gemar sekali nipu hambanya Allah, manusia ini, dengan embel-embel Allah. Contohnya seperti apa itu? Ya ditipu lewat kehalimannya Allah, lewat kelembutannya Allah. Lewat apa? Melalui Allah itu mentakhir iqabnya orang-orang ahli maksiyah, ya. Menunda hukuman buat orang-orang ahli maksiyah, ditunda sama Allah Ta'ala. Akhirnya banyak orang yang menyangka apa? Ana maksiat tapi Allah nggak adab. Allah baik sama ana maksiat aja masih Allah datengin rezeki. Syaitan ini bisikin gitu, udah ente maksiat aja, wong ente maksiat itu kagak diadab kok sama Allah. Nggak langsung diturunin bala sama Allah Ta'ala. Perkataan-perkataan orang kafir itu apa? Kata ente kalau nggak beriman ya azab sama Allah, Tuhan ente itu. Ana ini kafir, ana nggak Islam, nggak diazab sama Allah Ta'ala. Ini namanya dia ditipu syaitan dengan embel-embel Walhasil kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tajawaz an alamin ghururin. Menjauhlah kalian itu daripada alam yang penuh dengan tipu daya ini. Wadkur manazila ahli huduri. Dan senantiasa kalian ingat manazil ahli huduri. Derajat mereka orang-orang yang selalu ingat di sisi Allah, yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat derajat orang-orang ya. Manazil derajat ya, tempat orang-orang itu di sisi Allah. Ente ingat orang-orang ahli hudur punya derajat di sisi Allah itu seperti apa? Ingat gitu. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu ingat dengan apa? Dengan manazil ahli huduri. Ini dijadiin alat, dijadiin peluru. Dikasih peluru sama Syekh Abdul Qadir. Pegang peluru ini. Yang pertama ente lewatin itu. Ente lewatin, jauhin alam yang penuh tipu daya. Yang kedua apa kata Syekh Abdul Qadir? Ente ingat senantiasa ingat derajat-derajat orang-orang yang ahli hudur. Orang-orang yang selalu hadir Allah di dalam hatinya. Seperti apa itu derajat mereka di sisi Allah Ta'ala, sehingga dipuji sama Allah Ta'ala melalui ayat apa? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat kenal, kamu dapat tahu ciri orang-orang tersebut kalau kamu lihat ke wajahnya itu terdapat nur kenikmatan, terdapat cahaya kenikmatan. Ente coba lihat wajahnya orang-orang saleh, wajahnya para wali-walinya Allah. Teduh. Kalau dilihat mukanya ingetin kita sama Allah Ta'ala. Kata Habib Umar bin Hafid, manil aulia. Siapa mereka para wali? Idza ra'u, kalau kalian melihat kepadanya,
Tudzakirukumullah. Ingetin ente orang sama Allah Ta'ala, itu wali. Nggak tersirat di wajahnya itu apa namanya? Ciri atau guratan cinta sama dunia. Seakan-akan dirinya nggak punya keterpautan sama dunia. Makanya itu salah satu tingkatan di dalam tingkatannya para wali. Ya, salah satunya apa yang paling rendah juga ini apa? Bercerai dengan dunia. Maksudnya bercerai dengan dunia bukan berarti nggak syukur, bukan berarti wes tidur aja nanti duit terbang datang. Ya nggak mungkin juga ente tidur terus duit datang gitu kan. Dalam artian dunia nggak menguasai hati ente. Dunia nggak menguasai hati kita. Makanya dikatakan laula anna syayatina yahumu ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis samawat. Kalau bukan karena syaitan mengerumuni hati sanubarinya anak Adam ini, maka sungguh mereka bisa melihat kepada kekerajaan langit. Karena banyak hijab yang membentengi batin ini sehingga kita nggak punya sarana, nggak punya kemampuan untuk melihat kepada kerajaan langit. Makanya itu wasilahnya apa? Wasilahnya apa? Diajaran sama Syaikhul Qadir, wadhkur manazila ahlil huduri. Sehingga apa kata beliau? Asa tashumu bima syami qalbika raihatan min nafahati bustani farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Semoga kalian dapat mencium dengan penciuman hati kalian kepada wewangian, ya, kepada wewangian min nafahati bustani, daripada anugerah-anugerah tamannya apa? Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kamu dapat mencium baunya surga, bahasanya begitu, gampang. Di saat kita sudah sering mengingat manazil ahlul hudur, asa tashumu bimasyami qalbika raihatan min nafahati bustani farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Wah, ini bahasanya kan tinggi kan. Semoga kita bisa mencium baunya surga. Amin. Amin. Ini kata beliau. Ya. Watashrabu jur'atan min jami yusqawna min rahiqim makhtum. Sehingga kamu dapat meminum, ya, seteguk dari secawan araknya surga. Ini bahasa surga juga. Kayak ini anu demikir 2 hari ini ngebaca ini pusing kepala. Watuk syafu alaika daqaiku laqad ja'akal haqqu min rabbik. Dan sehingga apa? Kata Syaikhul Qadir, diangkat, ya, diberikan kamu makom mukasyafah. Kamu ini diberikan makom mukasyafah sama Allah Ta'ala, sehingga tersingkap apa yang hak-hak sudah. Kamu dapat mengetahui yang hak secara betul. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kepadamu apa kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Wa anta ala bisati tafridi. Dan kamu di saat itu berada di mana? Berada di hamparan pengesaan Allah Ta'ala. Maksudnya isyik. Ini magam isyik udah. Isyik. Isyak. Ya. Magam isyik. Wes ente udah ngeliat siapa ente taunya nunggalin Allah Ta'ala udah. Wala tad'u min duni. Inilah maknanya ayatnya wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah Ta'ala yang mana hal tersebut tidak dapat memberikan kamu manfaat dan tidak dapat memberikan kamu mudarat. Wa tasma' min masamiri unsi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Dan kamu akan mendengar
ungkapan-ungkapan yang menggembirakan, seperti yang tertulis dalam ayat itu, firman-Nya Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan ceritakan kepada kamu itu sebaik-baiknya kisah. Ini kan berarti kalau bayang-bayangin secara ekstrim, berarti orang-orang itu udah cukup terhibur di saat membaca Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Seakan-akan dia dialog sama Allah Ta'ala, seakan-akan Allah lagi mendongengi dia, seperti ibu yang sedang mendongengi anaknya yang mau tidur. Wasirri wasyahidi wa mashhud. Dan engkau akan merasakan ungkapan-ungkapan rahasianya dari Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ini Syekh Abdul Qadir sudah sampai di makom ini. Beliau senantiasa merasakan, menyaksikan Allah dan Allah menyaksikan beliau. Terus jangan diterusin sampai sini aja ya. Ini tambah dan nggak sanggup Anda baca ini pengen minum bodrek 4 udah. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir. Sampai kan salah satu karomahnya beliau itu, dia bilang apa? Allah Ta'ala itu nggak mungkin nurunin bala ke satu tempat kalau ana ada di situ, kata Syekh Abdul Qadir. Itu tahu Husain bin Mansur Al-Hallaj, kata Syekh Abdul Qadir, itu tergelincir itu. Tapi kalau di zaman dia sezaman dengan anak pegang nggak bakal tergelincir itu, selamat pasti, kata Syekh Abdul Qadir. Jadi beliau ini sebenarnya ya magomnya udah magom musyahadah, musyahadah. Tapi terkendalikan dengan keilmuannya beliau yang begitu luas, yang begitu dalam, ilmu syariatnya beliau yang begitu kuat, sehingga nggak menjadikan beliau gampang ngaku-ngaku sebagai Tuhannya. Sebenarnya nggak ngaku sebagai Tuhan. Al-Hallaj itu nggak ngaku sebagai Tuhan karena beliau udah fana. Itu wis nggak sadar. Ya ini kan salah satu magomnya ihsan. Ente perlu tahu ini. Agama ini punya 3 rukun. Agama punya 3 rukun. Arkanuddin ini salah satu. Ya, rukun-rukun atau tiang-tiangnya agama itu ada 3. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi agama ini nggak bakal jadi sempurna kalau cacat dari salah satu tiangnya itu. Islam yang udah tahu, iman udah tahu, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yang pertama itu menempatkan seseorang hamba di dalam makom musyahadah. Yang kedua menempatkan seorang hamba itu di dalam makom muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Tapi kalau kamu sadar kamu nggak lihat Allah, maka cukup yakin bahwasanya Allah melihat kamu. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Hallaj dan lain-lainnya seperti Jalaluddin Rumi, seperti siapa lagi? Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami juga kayak gitu. Kalau lagi datang jadzabnya, kalau lagi datang halnya, ya, beliau itu zikirnya aneh. Kalau Rasulullah subhanallah, beliau subhani. Maha suci saya. Ya. Ini udah bahaya. Makanya dulu anda tadi cerita sama Pak Imam itu, dulu kan pertama pulang dari Tarim itu, ada orang aneh-aneh pokoknya. Majelis hakikat, majelis makrifat. Apa ini majelis hakikat, makrifat? Ada aneh diundang ke majelis. Mana gitu sampai wah ini dah lebih lempeng lumayan nih kayaknya nih. Anda datangin, waduh ternyata temanya tok mana gitu Abdul Qadir. Dalamnya ya kayak gitu omongannya. Di dalamnya omongannya apa? Ngapain belajar syariat? Syariat tuh kulit. Kita ini hakikat. Wah hakikat. Maksudnya tanya, ente tahu nggak Rasulullah itu kalau zikir subhanallah. Abu Yazid Al-Bustami kalau lagi jadzab, kalau lagi datang halnya, itu zikirnya subhani.
maha suci aku, berarti hebatan Abu Yazid daripada Rasulullah. Loh, lu bingung harus jawab. Ini berarti orang ya, cerita hakikat pun baru lihat kulitnya belum nyentuh. Lebih parah lagi. Wis pokoknya benar ikutin Ustaz Sofyan. Syariat menjadi alasan kita untuk mewujudkan, untuk mengapresiasikan rasa cinta kita, bukti penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Thariqah menjadi manhaj penerapan syariatnya. Adapun mengungkap biografi para salihin ini menjadikan pemicu mahabbah kita kepada amalan-amalan soleh tersebut. Itu yang betul. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini orang yang hebat syariatnya, orang yang faqih di zamannya, sampai disifatin, dipuji-puji salah satunya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Syarafun Nawawi ini. Ya, rivalnya Imam Rafi'i itu. Itu beliau mengatakan, saya nggak pernah tahu ada orang di zaman beliau itu yang mengalahkan kefaqihannya beliau. Ahli fikih beliau itu. Wah, ahli tibbiyah, ahli pengobatan, bisa ngobatin orang. Syekh Abdul Qadir. Makanya nanti kita lihat wasiatnya beliau. Nanti kita lihat. Ya. Jadi ya pokoknya wasiat ini udah kesananya udah bahaya, nggak usah dibaca. Sebenarnya ya kita masih ada di makom yang pertama itu. Tajawaz an alamin hururin. Itu dulu. Paham? Terus wasiat yang kedua ini, ya, itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, qala syekhuna wa ustadzuna wa qudwatuna ilallah taala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, ya, telah berkata, syekh saya, ustadz saya, ya, panutan saya ilallah taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, la yajuzu li syekhi ayajlisa ala sajadatin nihayah wa taqalladu bi sayfil inayah hatta yaqmula bihi 12 khoslatan. Enggak boleh bagi seorang guru merasa dirinya telah sempurna, telah duduk di tempat yang sempurna sehingga enggak perlu lagi mengkaji ilmu, dan tidak boleh bagi seorang guru tersebut mengalungi kalung, ya, dengan saif inayah, dengan pedangnya pertolongan. Maksudnya apa? Maksudnya ini beliau merasa udah pantas buat ngayomin murid-muridnya, buat mengasuh, mendidik, ya, Rabbi, ya, menjadi murabbi buat muridnya sebelum sempurna 12 perkara. 12 perkara kata beliau. Khoslatan minallah, 2 perkara dari Allah. Wa khoslatan minan Nabi Muhammad SAW, 2 perkara dari Rasulullah. 2 perkara dari Sayyidina Abu Bakar. 2 perkara dari Sayyidina Umar. 2 perkara dari Sayyidina Uthman. 2 perkara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti semua total ada berapa? 12. Fa'ammal latani minallahi ta'ala. Adapun 2 hal yang diberikan dari Allah Ta'ala, yang dari Allah Ta'ala itu, ya, ayyakuna sattaran ghafaran. Hendaknya ada siapa syekh itu sattaran ghafaran, dapat menutupi aib-aib muridnya. Ghafaran dapat mentoleransi, mengampuni, memaafkan kesalahan muridnya. Yang kedua, 2 hal dari Nabi SAW. Ayyakuna syafiqan rafiqan. Hendaknya ada siapa guru itu syafiqan, memiliki belas kasih, rafiqan, dan senantiasa memparingi murid-muridnya, mendampingi murid-muridnya. Jatuh bangun ya muridnya ditemenin pokoknya. Wa amalatani min Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ayyakuna shadiqan musaddiqan. Adapun 2 perkara yang dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hendaknya dia itu benar dirinya, membenarkan Allah Ta'ala, ya, membenarkan Allah Ta'ala, membenarkan Rasulullah SAW, dan ajaran-ajaran yang diturunkan dari Allah, dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, musaddiqan, ya, udah shadiq, udah membenarkan dan benar dirinya.
sehingga baru dia bisa membenarkan para murid. Dirinya udah benar, baru dia bisa benarin murid. Itu dari Sayyidina Abu Bakar. Wa amallatani min Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dua perkara yang dari Sayyidina Umar bin Khattab, an yakuna ammaran nahaan. Hendaknya seorang guru tersebut mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan meletak-letak ya, yang benar-benar, yang salah-salah, yang hak-hak, yang batil. Wa amallatani min Utsman bin Affan. Dua perkara dari Sayyidina Utsman bin Affan, hendaknya guru tersebut ta'aman li ta'amin musalliyan bilaili wan nasu niyam. Dermawan, memiliki kedermawanan dan memiliki nilai ibadah yang dirahasiakan. Kalau dia sholat malam, muridnya nggak ada yang tahu. Paham? Jadi guru ini nggak boleh pamer ibadah, nggak boleh pamer ibadah. Yang tahu cuma dia sama Allah. Nilai asyik muamalatnya sama Allah, yang tahu cuma dia sama Allah Ta'ala. Yang terakhir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aliman juja'an, mesti alim, mesti memiliki jiwa kesatria, nggak boleh takut. Makanya dikatakan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam syairnya, in lam yakun fi syekhi khamsu fawaidah, ya, jika tidak ada itu di dalam diri syekh apa 5 fawaid, 5 dasar, 5 prinsip, wa illa fatajallun yaqudu ilal jahli, maka dia bukan guru, melainkan dia adalah dajjal yang akan menggiring muridnya kepada kesesatan, kepada kebodohan. Yang pertama, alimun bi ahkami syariati dhahira, ya, aslinya zahiran karena li darurah syair, jadi tanwinnya dilangin, zahira. Mesti alim dengan hukum-hukum syariat yang zahir. Wa yabhathu an ilmil asli, dan adapun ilmu hakikat yang dimilikinya mesti bersanad sampai kepada Rasulullah. Yang maksudnya dia mencari ilmu hakikatnya dari asalnya, ya, pahamnya dia memiliki ilmu hakikat yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Wa yudharu lil waridi bil bishri wal kira, dan seorang syekh itu pasti menampakkan pada tetamunya, pada orang-orang yang datang, ya, kekeharibaannya. Menampakkan apa? Menampakkan senyum dan jamuan. Wa yakhda'u lil miskin bil qawli wal fi'li. Wa yakhda'u lil miskina bil qawli wal fi'li. Dan dia selalu merendahkan dirinya di hadapan orang-orang miskin dengan qaul, dengan perkataan dan dengan perbuatannya. Fadzaka huwa syekhul mu'azzam qadruhu, maka itu adalah syekh, guru yang Allah agungkan martabatnya. Alimun bi ahkamil harami minal hilli, yang terakhir, yang kelima, beliau tahu, beliau alim hukum halal wal haram, ya. Yuhadzibu tulabat tariqi, dan syekh ini memurnikan jiwa para santri-santrinya yang mau usul kepada Allah Ta'ala. Wa nafsuhu muhadzabatun, sedangkan sebelum dia lakukan pemurnian kepada muridnya, belum mendidik muridnya, jiwa-jiwa beliau, para guru-guru ini telah terdidik terlebih dahulu. Min qabli dzu karamin wa min qablu dzu karamin kulli. Pokoknya sebelum mendidik murid, udah lebih dahulu dirinya ditempa. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ana husnudzan, ana yakin ini semua sifat ada di dalam diri guru kita, Ustaz Sofyan. Nah,
Maka itu bagi siapa yang cinta, yang bertarekah di dalam tarekah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka nggak boleh kosong dirinya, hatinya hampa daripada ilmu syariat. Karena beliau ini sangat menegaskan dengan ilmu syariat. Beliau sangat menegaskan ilmu syariat karena beliau ini salah satu panutan guru besar syariat di dalam masanya. Sampai beliau bilang an yakuna wasiatuhu radhiyallahu ta'ala anhu lil muqtadabih. Wasiatnya beliau kepada pengikut-pengikutnya apa? Wasiat beliau an yakuna arifan loh, bukan aliman loh. Arifan bil ulumi syar'iyyati wa tibbiyati. Pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk menjadi seseorang yang arif. Benar, bukan tahu tapi kenal. Mengenal kepada apa? Kepada ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu pengobatan. Wa mustalahi sadati sufiyah. Dan mengerti istilah-istilah para tuan-tuan sufi. Para sufiyah. Ya, istilah-istilah sufi lah, kalam-kalam sufi mesti mengerti. Ini adalah apa namanya? Wejangan dari beliau untuk para pengikutnya. Ya, ini wasiat ini bentuk hadiah buat majelis manaqib ini. Terus apa masih mau dibahas lagi yang tadi itu? Masalah hadiah yang tadi, kenapa banyak Doriah Nabi di muka bumi? Nih, jam berapa ini? 10. Langsung ada yang lapar dari tadi. Boleh ini. Berlanjut lagi, atau enggak lapar? Ya, ini kita baca dari kitab Khatmu Sahih Al-Bukhari min 27 ilman. Karyanya Al-Imam Qattani. Al-Imam Qattani. Ya, ini loh, tak bacain. Awalnya ini mal hikmatu fi ta'addudi fi ta'addudi mawadin nuzulil Qur'anil Karim wa taqarrara masyahidihi. Pertanyaan, bermula dari pertanyaan. Apa sih hikmahnya? Banyak sekali bilangan tempat yang berbeda-beda ya dalam penurunan Al-Quranul Karim. Kan banyak tempatnya beda-beda ya. Ya di Mekah, di Madinah, ya lagi safar, Rasulullah lagi musafir, ya Rasulullah lagi mukim, ya di malam hari, di siang hari, gitu loh. Pokoknya berbeda-beda. Paham? Di gua, waktu Isra Mi'raj, di langit, di bumi, kan berbeda-beda itu. Al-jawab al-hikmatu fi dzalik. Hikmah di dalam banyaknya tempat tersebut di dalam penurunan Al-Qur'an ialah tasyrifu mawatinil kauni kulliha. Tujuannya untuk memuliakan. Memuliakan apa? Tempat-tempat di permukaan bumi ini secara keseluruhan. Binuzulil wahyil ilahi. Yang pertama dengan diturunkannya wahyu ilahi. Yang kedua ya, dimuliakan dengan apa yang kedua? Wa huduril hadratil Muhammadiyah indaha. Dihadirkannya oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW di tempat tersebut. Kama qila sirrul mi'raj wal isra'i bihi sirrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi mawatinil kauni kulliha. Sebagaimana dikatakan rahasia mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Isra-nya itu terdapat di perjalanannya Nabi Muhammad SAW.
fi mawatinil kauni kulliha. Di tempat-tempat di permukaan bumi ini semuanya yang dilewatin sama beliau. Indonesia kan enggak. Ya kan itu pertanyaan. Di Indonesia enggak, di Amerika enggak, kan nanti ada jawabannya. Ka'annal kauna wal arsya wal janana yas'alu kullu mawtinin bilisanil hal an yusyarrifahu Allah Ta'ala bigudumi habibihi sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan sorga, ya, seakan-akan semua tempat ya sorga, arsy dan semua tempat lainnya yang disinggahi sama Nabi SAW itu meminta, memohon kepada Allah Ta'ala dengan lisan hal, dengan lisannya hal, paham? Lisanul hal ini apa lisanul hal? Lisan ini ada dua, lisanul hal sama apa namanya? Lisanul hal sama lisanul hal sama lisan apa? Allah Muhammad. Lisan apa? Lisanul maqal. Ya. Lisanul hal sama lisanul maqal. Kalau lisanul maqal ya ini lisan ini. Itu udah makan, udah itu lisanul maqal. Tapi lisanul hal, ya muka ente pucat, lemes. Itu udah makan. Udah. Padahal mah belum dia lapar. Karena mukanya itu menunjukkan hakikat dari keaslian yang sedang dia dapetin itu, yang sedang dia alami. Itu namanya lisanul hal. Jadi ya nggak usah bingung, nggak usah heran. Oh, langit, bumi, tempat-tempat ini semua memohon kepada Allah Ta'ala agar disinggahin sama Rasulullah. Itu meminta dan memohonnya dengan lisanul hal. Jadi raut parasnya makhluk-makhluk tersebut sudah kelihatan, wes ketoan kalau kata wong Jawa. Udah kelihatan memohon sama Allah Ta'ala, ya Allah singgahin kesini dong, ya Allah kesini dong, ya Allah kesini dong. Paham? An yusyarrifahu Allah Ta'ala bigudumi habibihi. Sekiranya Allah bisa memuliakan mereka itu dengan didatangkan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu. Wa tattahila ayunul a'yani wal kubaru bi ghubarini ali gadami sayyidi sadat. Sehingga apa? Sehingga tiap-tiap individu dari ciptaannya Allah Ta'ala ini menjadi apa? Menjadi berseri-seri, menjadi termuliakan pandangannya. Wal kubar, dan pemuka-pemuka di alam bumi ini menjadi apa? Matanya terhiasi. Matanya terhiasi seperti Anbiya, kan ditemui itu semua sama Rasulullah SAW. Termuliakan dengan apa pandangan-pandangan mereka itu semua? Bi ghubarini alihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan debu yang ada menempel di bawah telapak sendalnya Rasulullah SAW. Wa fakhara mawjudatul kainat, dan sehingga menjadi bangga ya, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dalam alam ini. Idlahu sallallahu alaihi wasallam masyammal qawnu raihatal wujud. Karena kalau bukan karena Rasulullah SAW, maka seluruh alam jagat raya ini nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin dapat mencium baunya apa, wanginya kehidupan. Nggak bisa merasakan hakikatnya kehidupan. Wa ma bada min hadratil kumuni lam atashhud. Dan nggak akan menjadi terwujud, nggak bakal menjadi tampak alam jagat raya ini kalau bukan karena nurnya baginda Muhammad SAW. Sebelumnya kita ini kan nggak wujud, nggak tampak. Sababan beliau Allah wujudkan. Sababan beliau Allah wujudkan. Kama warada bilisanil qudsi, sebagaimana yang warid ya, sebagaimana yang datang, sebagaimana yang teruntaikan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi laulaka ma khalaqtu aflak.
Kalau bukan karena engkau, tak akan aku jadikan alam jagat raya ini. Akhraja Abu Syekh fi Tabaqatil Asfahanin wal Hakim fil Mustadrak wa sahahu an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dikeluarkan oleh Abu Syekh dan ulama-ulama yang barusan disebutkan, auhallahu ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam, ya Isa, amin bi Muhammad. Ya Isa, berimanlah kamu dengan Muhammad. Wa mur ummataka an yu'minu bih, dan perintahkan seluruh umatmu untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Falaula Muhammad ma khalaqtu aflak. Ma khalaqtu Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku enggak ciptain Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtu al-jannata wala nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak ciptakan surga, aku tak ciptakan neraka. Laqad khalaqtul arsya ala al-ma'i fattaraba. Sungguh aku telah menciptakan arsy di atas air, maka arsy itu berguncang. Fakatabtu alaihi, maka aku tuliskan, kata Allah Ta'ala, di arsy tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasakana. Kemudian aku tuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atasnya, maka barulah menjadi tenang arsy tersebut. Atani Jibril faqala ya Muhammad laulaka lama khuliqat al-jannah wa laulaka ma khuliqat an-nar. Telah datang Jibril kepadaku dan dia berkata, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak diciptakan apa surga dan tidak diciptakan apa neraka. Wa inda Ibnu Asakir ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, aku tidak pernah menciptakan ciptaan semulia kamu di sisiku, kata Allah. Laqad qarantu ismaka ma'a ismi. Sungguh aku telah mendampingi namamu dengan namaku, menyandingi namamu dengan namaku. Fala udhkara fi mawdhi'in hatta tudhkara ma'i. Sehingga tidak disebut namaku melainkan tersebut juga namamu, kata Allah Ta'ala. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka. Sungguh aku telah menciptakan dunia dan isinya, tujuannya apa? Li'arifahum, demi untuk demi untuk mengenalkan mereka kepada apa? Kepada kemuliaanmu, kata Allah Ta'ala. Wa manzilataka indi, dan untuk memberikan tahu kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka sebuah pengetahuan seberapa hebatnya kedudukan kamu di sisiku, kata Allah. Walaulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya, kalau bukan karena engkau aku tak akan ciptakan dunia, kata Allah. Wa misdaquhu minal Qur'ani qauluhu ta'ala, ya, dan dalil penguat daripada hadis tersebut, dari kalam-kalam tersebut, yaitu kalamullah fil Qur'an, ya, firman Allah dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa wajhahu al-alamatul alusi, ya, fi tafsirihi lil ayati. Al-Imam Alusi memiliki pendapat di dalam penafsiran ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut annahu majazun mursal min babi itlaqi sabab wa iradatul musabbab. Jadi kata Imam Alusi, kalimat firman tersebut itu adalah bentuknya majaz mursal. Ya, nanti yang nggak paham nanya ke Ustaz Sufyan, majaz mursal itu apa? Ya, jadi jangan kayak Wahabi, baca ayat langsung ngertiin, nggak dilihat lagi. Ini kalimatnya majaz apa? Ini kalam Quran ini butuh ilmu tingkat tinggi untuk memahaminya. Kata Imam Alusi, ini adalah majaz mursal. Apa majaz mursal? Majaz mursal ini adalah pengungkapan suatu kalimat
Ya, pengungkapan suatu kalimat yang bukan pada makna aslinya. Yang bukan pada makna aslinya, akan tetapi yang dituju, musababnya yang dituju adalah akibatnya. Yang dituju akibatnya. Contoh seperti ini. Ustaz Sufyan ini banyak tangan ke saya, makanya saya nggak bisa mungkirin beliau. Maksudnya apa? Maksudnya kebayaan Ustaz Sufyan Ats-Tsauri ini terlalu banyak kepada saya, sehingga saya nggak bisa memungkiri kebayaan beliau kepada saya. Itu namanya majaz mursal. Insya Allah kayak gitu, Ustaz. Insya Allah gitu. Jadi ayat tersebut memang bentuknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadamu. Karena ini majaz, maka makna ayat tersebut sebenarnya bukan liya'budun, tapi apa? Illa liya'rifun. Illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk mengenalkan mereka. Untuk mengenalkan mereka kepadamu, kepada Rasulullah maksudnya. Kama fasarahu turjumanul Quran Maulana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa aslu anna sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, huwa mahallu ta'rif wa tariq. Huwa mahallu ta'rif wa tariquh. Lah ini Rasulullah SAW, mahallu ta'rif, tempatnya kita mengenal kepada Allah dan jalannya kita untuk sampai kepada Allah. Gimana kita mau sembah Allah Ta'ala wong kita kagak mau tahu Rasulullah? Jadi nggak mungkin, nggak mungkin. Nah ini yang terakhir. Maka itu dikatakan wa fi durril mandham, ya, di dalam kitab Durrul Mandham an Abil Abbas Al-Azavi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah mimma khuliqta. Dan Ali nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mimma khuliqta, dari apa engkau diciptakan? Fa atraqa wa alaihi irqun kal jumman. Di saat Rasulullah ditanya seperti itu, Rasulullah tertunduk dan keluar keringat sebesar-besar mutiara itu. Tsumaqala, kemudian Rasulullah berkata, ya, kepada Sayyidina Ali, ya Ali, lama araja bi ila sama, di saat Allah Taala memi'rajkan aku ke langit, wa kuntu min rabbika qabi gausaini aw adna, dan di saat itu aku berada di hadapan Tuhanku, ya, sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi, kata Rasulullah. Ini mohon jangan di gambar-gambar yang di otak, ya, hadap-hadapannya Rasulullah kayak hadap-hadapannya ente sama anak ini, jangan, nggak boleh. Ya, wa auha ilayya rabbi ma auha, dan kemudian Tuhanku mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukannya. Qultu ya Rabbi mimma khalaqtani. Setelah itu aku bertanya kepada Allah, Tuhanku, ya Allah, dari apa aku diciptakan? Allah Ta'ala menjawab, ya Muhammad, wa izzati wa jalali laulaka ma khalaqtu jannati wala nari. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku gak ciptakan surga dan neraka. Faqultu, dan aku bertanya lagi, ya Rabbi mimma khalaqtani. Wahai Tuhanku, dari apa engkau menciptakanku? Faqala, maka Allah pun menjawab, ya Muhammad, lama nazartu ila safai bayadi nuri. Wahai Muhammad, di saat aku melihat, ya, bersihnya, putihnya, menterengnya cahaya, khalaqtuhu bi qudrati, yang mana cahaya tersebut aku ciptakan dengan kemampuanku, kata Allah, dengan kuasaku. Wa abda'tuhu bi hikmati, dan aku menciptakannya tanpa ada contoh. Ini bid'ah maksudnya. Paham? Enggak mencontoh apapun, ya Allah, memang Allah menciptakan itu pertama kali. Wa adaftuhu tasyrifan lahu ila azamati, dan aku sandarkan nur tersebut kepada kebesaranku. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nur tersebut. Istakhrajtu minhu juz'an. Kemudian setelah itu aku keluarkan satu bagian dari nur itu. Faqasamtuhu thalathatu ajsamin.
Kemudian aku bagi nur tersebut menjadi 3 bagian. Fa khalaqtuka anta wa ahla baitika minal qismil awwal. Dari nur yang pertama itu aku jadikan kamu dan ahlul bait kamu. Wa khalaqtu azwajaka wa ashabaka minal qismi tsani. Dan dari potongan nur yang kedua aku ciptakan istri-istri kamu dan sahabat-sahabat kamu. Wa khalaqtu man ahabbakum minal qismi tsalits. Kemudian aku ciptakan dari potongan cahaya yang ketiga itu pecinta-pecinta kamu ya Muhammad, kata Allah Ta'ala. Jadi ingat, kalau antum merasa cinta kepada Rasulullah, kepada ahlul bait Rasulullah, maka antum berarti diciptakan sama Allah dari nur yang ketiga itu. Fa idza kana yaumul qiyamah ada kullu hasabin wa nasabin ila hasabihi wa nasabihi. Nanti kalau datang hari kiamat, semua nur itu, semua kemuliaan itu, nasab, nasab dan kemuliaan itu aku kembalikan ke tempatnya masing-masing. Ya kamu, ahlul bait kamu, istri-istri kamu, sahabat-sahabat kamu, orang-orang yang mencintai kamu, ya, dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala ke tempatnya. Tadi satu nur Allah ciptakan, Allah ambil satu dibagi 3. Nah 3 itu dikembalikan kepada nur itu lagi, kata Allah Ta'ala. Waradatu dzalikan nur ila nuri. Kemudian nur tersebut aku kembalikan ke dalam nurku, kata Allah Ta'ala. Fa'adkhaltuka anta wa ahla baitika wa azwajaka wa ashabaka wa man ahabbakum jannati bi rahmati. Kemudian setelah itu kamu, keluarga kamu, istri kamu, sahabat-sahabat kamu, pecinta-pecinta kamu, aku masukkan surga. Aku masukkan surgaku dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Fa'akhbirhum bidzalika ya Muhammad. Maka kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad. Anni, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya ini kabar dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Di saat kita tahu Rasulullah nggak nginjak kepada Indonesia, nggak nginjak ke tempat belahan bumi-bumi yang lain, maka Allah adil, Allah datangkan keturunannya Rasulullah ke belahan bumi-bumi tersebut yang belum pernah terjamah oleh Rasulullah SAW. Tasyrifan litilkal bid'ah, sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala untuk bagian-bagian bumi tersebut. Itu bagian bumi yang didatengin sama Rasulullah SAW jadi mulia. Takaifa idza ahya Muhammad bi qulubina. Gimana kiranya kalau Rasulullah SAW itu hidup dalam hati kita? Bagaimana apabila sanubari kita diterangi dengan cahayanya baginda Muhammad SAW? Semoga Allah jadikan hati kita hati yang diterangi oleh cahaya Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang penuh dan menjadi syarat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsirana wa hasanat fi alayka iman bila zawal ya mubdian bila mithal falka alhamdu wa laka minna wa laka syaraf wa ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Syukran katsiran ya habibana. Alhamdulillah kita telah mendengarkan sebuah mau'izah hasanah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sebuah keilmuan, menjadi sebuah ghirah kita untuk lebih mencintai majlis, untuk mencintai kekasih Allah, dan untuk lebih istiqamah menjalankan syariat ajaran agama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya acara ini dimohon dengan hormat kepada Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf untuk baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها ندخلون الجنة من الآمنين من الآمنين من الآمنين من الآمنين. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باقتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد لله في البدع والتناهي. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara sudah selesai. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan bagi kita semuanya yang hadir di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.